Di atas sebuah truk tua yang catnya mulai mengelupas, berdirilah seorang tokoh bernama Iqbal Said. Suaranya lantang, tangannya mengepal, urat lehernya menegang setiap kali meneriakkan kata buruh. Dari kejauhan, ia tampak seperti pahlawan, berapi-api, penuh semangat, seolah seluruh penderitaan kaum pekerja berdiam di dadanya. Bagi Iqbal, penderitaan buruh adalah panggung, teriakan adalah alat, dan solidaritas, sayangnya, hanya kostum yang dipakai menjelang bilik suara. Yang ia kejar bukan perubahan nasib, melainkan perubahan angka. Dari suara kosong menjadi coblosan untuk partainya. Itu sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ada spekulasi yang berkembang semeton ya terkait dengan demo yang dilakukan oleh Presiden Buruh di Jawa Barat, yaitu keterkaitan ingin menjatuhkan sekarang Kang Deddy. Karena rumor yang berkembang bahwa ada sekarang mungkin ketakutan begitu semeton ya, kalah elektabilitas dan sebagainya dari salah satu kemarin calon yang tidak lulus, begitu tidak lolos jadi presiden, dan sekarang menimbulkan gejolak yang begitu luar biasa di Jawa Barat terkait dengan takut mungkin kalah elektabilitas begitu semeton ya. Ini spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait demo kemarin. Tapi untuk interaksi ya, bagaimana sih sebenarnya kedekatan antara Presiden Buruh dengan salah satu capres kemarin yang sekarang disinggung-singgung begitu, punya tujuan yang sama, ingin menjatuhkan Kang Deddy di sana. Dan kita akan dengarkan bagaimana sih respon para netizen terkait hal ini. Ini mari untuk interaksi ya, bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Pada intinya, Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2020. Ketika Partai Buruh berkuasa, pasti upah layak, kemudian lingkungan hidup dan HAM, serta jaminan sosial prioritas. Oke, tapi kalangan pengusaha gimana sih sekarang? Kalau kalangan pengusaha merasa, loh ini kok kos terus, mau bayar iuran ini, Iya bayar dong. iuran itu. Ya kalau Partai Buruh berkuasa, dia akan bilang, lo berbagi dong, lo udah untung, lo lihat pertumbuhan ekonomi, semua ke kamu. Kamu bisa beli apartemen, kamu bisa beli mobil. Kayak saya kelas menengah, saya nggak mau pura-pura. Ya. Saya bisa beli mobil, saya beli apartemen. Tapi anggota saya punya kawan-kawan di buruh, untuk makan aja dia susah. PHK seenaknya, pesangon kecil, upah nggak naik 3 tahun, kan nggak adil. Maka ketika Partai Buruh berkuasa biasanya, termasuk Sosial Demokrat, kebijakannya akan memang terlalu ke kiri tengah. Oke. Dia akan menjaga keseimbangan. Nggak mungkin juga pengusaha dihantam. Siapa yang mau Kabur usaha nanti kabur, investor. investasi kabur, yang domestik pindah, nggak mungkin. Tapi dia akan bilang, lo untung, kau boleh kaya, bahasa saya ya. Oke. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinin kita. Si paling buruh berkata, KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh yang terpuruk. Buruh mana yang ada wakili? Buruh pabrik. Buruh pabrik itu punya gaji tiap bulan, tidak ada yang terpuruk. Yang terpuruk jelas buruh harian lepas. Anda tahu dampak kenaikan upah buruh pabrik? Dampaknya itu sangat besar bagi kami. Harga naik, tercekik, terpuruk. Dan Anda seakan-akan si paling buruh. Main lu kurang jauh anjir. Ini saya kedatangan teman-teman dari partai yang lagi bahagia karena putusan MK-nya dikabulkan. Nih teman-teman mau apa nih datang ke saya ini? Kita mendukung penuh Kang Deddy untuk jadi gubernur Jawa Barat. Bersama buruh kita menangkan Bang Deddy Mulyadi gubernur. Pokoknya kaum buruh di Jawa Barat harus menjadi kaum yang istimewa. Istimewa transportasinya, istimewa makan siangnya, istimewa jaminan kesehatannya, jaminan kesejahteraannya, dan jaminan hari tuanya. Tapi saya ingatkan para buruh, kalau naik upah jangan nambah istri ya. Karena itu bikin sakit kepala. Pokoknya selamat buat teman-teman buruh se-Indonesia dan Jawa Barat. Selamat buat Bang Iqbal. Besok hari Senin saya ketemu jam 11 siang. Oke. Hidup buruh Jawa Barat. Jawa Barat istimewa. Hidup buruh Jawa Barat istimewa. Hidup buruh Jawa Barat istimewa. Saya Suparno, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat FSPM itu pada saat pencalonan Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat, saya sebagai wakil ketua tim pemenangan. Jadi bukan kami hanya pendukung, bukan hanya kami simpatisan, atau saya sebagai simpatisan, tapi saya sebagai wakil ketua tim pemenangan. Kalau nggak percaya cek
di KPUD Jawa Barat. Itu nama saya tertulis. Janji-janji Deddy Mulyadi dulu mau membuat sejahtera buruh Jawa Barat, mau menerapkan UMSK sebagaimana mestinya. Nggak ada satu pun yang terbukti. Saya sebagai wakil ketua tim pemenangan Deddy Mulyadi sangat kecewa. Hampir semua kabupaten kota yang berbasis buruh saya putar, saya sosialisasi, saya buat video-video untuk bagaimana mendukung, dan alhamdulillah hampir semuanya wilayah kabupaten kota yang berbasis buruh Deddy Mulyadi menang. Tapi setelah menang ternyata menyakiti hati buruh. Tidak mau ketemu sama pimpinan-pimpinan buruh. Tidak mau mendengarkan masukan daripada buruh. Ini kekecewaan saya sebagai wakil ketua tim pemenangan Deddy Mulyadi pada saat nyalon gubernur Jawa Barat. Kita di sini sebagai karyawan buruh HCI, tolong kami minta hak kami. Sebagai buruh di sini minta penjelasannya, sekiranya kami emang di sini harus berhenti, kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Deddy, Bapak Haji Eman, tolong minta bantu kami. Kami di sini kurang lebih ada 160 karyawan di sini, tolong Pak Deddy. Itu sebenarnya ya. Kalau kita lihat sekarang pergerakan yang dilakukan oleh Kang Deddy untuk bagaimana mensejahterakan buruh itu mungkin dalam proses, betul. Karena kalau kita lihat kemarin ada investor yang datang dari luar untuk menginvestasikan perusahaannya di Jawa Barat, dan mungkin ada tahapan. Yang menjadi kecurigaan netizen adalah ini belum selesai. Kalaupun apa menjadi tuntutan, mungkin ada janji politik yang dilakukan Kang Deddy dulu sama saudara kita buruh. Mungkin dalam tahap proses. Tapi yang terjadi ada begitu ya, diperhatikan buruh kepada mensejahterakan itu. Karena ada investor yang menginvestasikan di situ, dan di sana membutuhkan banyak sekali karyawan begitu. Jadi kalau ada tuntutan, berikan dulu ruang mungkin sementara ya. Kalau ini jalan, ini berproses, mungkin nanti kan dilanjutkan begitu. Mungkin ada kenaikan upah dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah ini baru-baru kemarin launching begitu sebenarnya perusahaan di sana yang akan menyerap begitu banyak ribuan di situ buruh yang nantinya dipekerjakan di perusahaan itu. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Karena naiknya, anggaplah mau naik gaji begitu sebenarnya, tapi dengan apa yang dilakukan sekarang bisa jadi investor itu lari. Dan yang terjadi adalah buruh-buruh di sana di PHK, rugi begitu banyak untuk memperjuangkan sedikit begitu. Dan yang terjadi adalah memang kalau kita lihat banyak sekali video di sana ketika PHK di mana tanggung jawabnya sekarang buruh begitu ya. Jadi seharusnya kalau ada program pemerintah sekarang untuk bagaimana menyiapkan lapangan kerja untuk teman-teman di sana, seharusnya itu yang harus didukung begitu. Jangan tidak membela buruh berkonten dan sebagainya. Itu sebenarnya merusak hati masyarakat yang selama ini menikmati bagaimana kebijakan Kang Deddy berjalan di Jawa Barat begitu. Ya, ini sebagaimana sebetulnya. Coba kita akan mendengarkan bagaimana sih celotehan dari para netizen terkait ini. Ini dia videonya. Kamu minta upah diperjuangkan, tapi disuruh milih partai. Kenapa kamu nggak mau? Kalau begitu siapa kamu? Kamu minta upah, giliran ada yang di PHK. Kenapa tidak diperjuangkan? Siapa kamu? Dulu. Keren ya. Kamu minta upah, giliran ada buruh yang di PHK. Kamu tidak mau memperjuangkan. Siapa kamu? Waduh, keren kan bahasana kitunya. Kuduna teh presiden buruh teh kitu bahasana teh. Lain ngomong, kamu minta upah, sudah diperjuangkan, tapi tidak mau pilih partai. Siapa kamu? Cenah ngobrol gitu. Emang lu siapa? Hah? Emang mana saha? Nanya-nanya ke batur. Hah? Nanya-nanya ke batur emang mana saha? Rek provokasi deui. Tentang masalah upah, rek provokasi. Giliran aya buruh nu di PHK, sia cicing wae. Nu kitu nu disebut presiden buruh. So-soan atau kacau ya. Nu di tempo nya ku aing. Ya, zaman ayeuna aya jalma model kieu neneangan upah, ngobrol lah memperjuangkan upah nu mana kehet nu diperjuangkan ku maneh.
upah teh geus jelas, geus diketok palu. Eta menurut sesuai usulan nya di mana ti kabupaten kota se-Jawa Barat. Lamun teu nyantumkeun lampiran, rek kumaha gubernur Jawa Barat apal atuh blekok. Kacau. Alma mah zaman ayeuna nu dicepeng teh omonganana. Oh, yang kemarin. Tah eta pas bahasa eta mah nya jang presiden buruh. Jalma zaman ayeuna nu kudu dicekel obrolanana. Baheula kuar-kuar ngajak buruh teh asup dina serikat buruh, asup dina partai buruh. Lamun aya buruh nu di PHK cenah rek diperjuangkeun, dibere pesangon. Baheula kan janji-janjina kan kitu eta. Nitah buruh-buruh tetita asup ke partai buruh, tapi ujung-ujungna naon? Ujung-ujungna naon? Wadul kabeh ngedibrul mun hayang apal sia kabeh. Makana aing tiba heula nya ngaran-ngaran ka presiden buruh, bororaah dibere percaya, teu percaya acan. Teu percaya satai kuku aing teu percaya aing mah mun hayang apal. Ya. Makana buruh kamari demo sia malah likir boga otak teh. Ulah daek diprovokasi, geus untung maraneh mah nya bisa digawe menang gaji nya. Soalna naon loba keneh jalma nganggur nu hayang gawe zaman kiwari mah nya. Tah catet omongan aing tah sampurasun. Mang pernah lihat video ini nggak? Video mana Mang Iwan? Ini nih. Oh Pak. Kita di sini sebagai karyawan buruh HCI, tolong kami minta hak kami. Sebagai buruh di sini minta penjelasannya. Sekiranya kami emang di sini harus berhenti, kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Dedi. Aduh, iya kasihan ya Mang Iwan. Iya Mang, kasihan. Ya mudah-mudahan segera dapat kejelasan lah. Ya minimal dapat pekerjaan yang baru. Ya amin Mang, semoga. Mang Iwan tahu nggak kenapa bisa kejadian kayak gitu? Emang kenapa kalau kata Mama? Ya kemungkinannya karena perusahaannya mungkin nggak sanggup bayar upah buruhnya yang dirasa terlalu mahal, terlalu tinggi. Emang yakin itu penyebabnya? Ya ini baru kemungkinan. Ya makanya kalau mau minta upah naik, ya harus dipikirkan dulu. Jangan cuma sekedar marah-marah, teriak-teriak, nabrak-nabrak pagar. Dipikirkan dulu perusahaan kita sehat apa enggak. Takutnya kita minta gaji naik, tinggi, perusahaan lagi nggak sehat. Akhirnya apa? Gulung tikar, kabur. Yang rugi siapa? Buruh-buruh juga. Oh iya, emang benar juga. Nah, udah gitu kalau udah kayak begitu minta tolongnya ke siapa? Saya dengar tadi minta tolongnya malah ke KDM. Iya, tadi saya dengar minta tolong ke KDM. Ya kenapa nggak ke presidennya? Ke Presiden Prabowo maksudnya? Bukan, maksudnya presiden buruh, si Bewok Uban. Oh. Kan dia yang teriak-teriak minta naik gaji, naik upah. Sampai istilahnya kalau kata ini mah hujat-hujat KDM. Giliran ada perusahaan yang tutup PHK massal, minta tolongnya ke KDM juga. Iya, kenapa nggak ke si Bewok ya? Tahu nggak kenapa si Bewok Uban itu nggak mau nolong? Nah iya itu, emang kenapa dia nggak mau nolong? Nah, yang pertama gini, kemungkinannya ya, dia bukan anggota serikat si buruh tadi itu. Atau kalaupun para buruh itu anggota serikat, pasti ditanya, serikatnya sama nggak sama mereka, sama si Bewok itu. Kalau nggak sama ya sama aja nggak akan ditolongin. Aku nggak ditolongin, itu kan buruh, katanya perwakilan buruh. Iya, walaupun di demonya mereka bersuara mewakili buruh seluruh Indonesia, mewakili buruh seluruh Jawa Barat, yang sebenarnya mah yang mereka bela mah cuman buruh yang satu serikat sama mereka aja. Oh, satu kelompok. Kenapa kayak begitu? Kenapa Mang? Ya karena mereka bayar iuran. Kalau nggak bayar iuran ya nggak bakal dibela tuh. Oh begitu, kirain semua buruh dibela. Nah ada lagi, kenapa si Bewok Uban nggak mau nolongin orang-orang yang kena PHK itu? Nah kenapa lagi tuh Mang alasannya? Ya lebih baik dia teriak-teriak minta kenaikan upah. Karena apa? Kalau kenaikan upah, kemungkinan iuran untuk dia naik, nambah. Tapi kalau ngebela yang PHK, mau dapat duit dari mana? Orang namanya di PHK kan udah nggak punya gaji. Kalau di PHK mah nggak ada pemasukan. Oh itu mah ujung-ujungnya duit atau UUD namanya. Ya itu.
itu makanya. Oh jadi para buruh itu bayar iuran, Mang. Nah, sekarang tahu nggak gimana seharusnya perserikatan itu fungsinya apa? Emang seharusnya perserikatan itu berfungsinya seperti gimana, Mang? Ya seharusnya mah yang namanya perserikatan itu kan perwakilan dari buruh, perpanjangan suara dari buruh. Jadi suara buruh itu aspirasi ditampung dan dilakukan pertemuan atau mediasi dengan apakah pihak perusahaan atau pihak pemerintahan setempat. Harusnya begitu. Bukan cuman sekedar ngajak demo, ngasih jadwal demo, ngasih konsumsi demo dan sebagainya. Kalau kayak gitu mah itu sama aja kayak koordinator demo, bukan serikat. Oh iya ya. Calo demo. Iya. Tapi saya dari tadi heran, Mah. Kenapa heran? Dari awal Mamang tuh nanya sendiri, tapi jawab sendiri. Udah kayak orang tar dulu, jangan sembarangan nyebut kayak begitu. Ya tadi kan emang begitu. Ya itu kan bapak guru, ibu guru juga begitu. Mereka udah tahu jawabannya, tapi tetap nanya ke muridnya. Iya, tapi kan Mamang bukan guru. Oh iya. Jangan lupa saya cuma bilang oh iya. Ayo tahu nggak? Saya punya lagu nih buat si Bewok Uban. Punya lagu? Lagu apa, Mah? Ini. Maju tak gentar membela yang bayar. Lain di urang mah nya arek gawe di pabrik kudu aya duit, kudu boga duit. Tah giliran pabrik kayaan jiga kieu, ieu ka mana ye? Presiden buruh kumaha ye presiden buruh? Ya tulungan atuh si ibu karunya atuh. 170 orang cenah kumaha teh nasibna. Ya teh kumaha ulah ukur kekeleuweungan masalah kesegeratan naik gaji hungkul atuh. Tah nu kieu ge kudu ditulungan ku Pak Said Iqbal teh. Kapan presiden buruh, kapan salira teh sok tulungan atuh. Tah ieu nu kieu kumaha ye? Lain kalah cicing wae. Memperjuangkan hak kita di sini sebagai karyawan buruh HCI, tolong kami minta hak kami sebagai buruh di sini, minta penjelasannya. Sekiranya kami emang di sini harus berhenti, kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Dedi, Bapak Haji Eman meminta bantu kami, tolong Pak Dedi. Itu videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa memberikan informasi terbaru terkait demo buruh kemarin. Dan yang terjadi adalah kalaupun memang ada demo yang terjadi di situ, paling tidak memang disimpan dulu apa yang menjadi tuntutannya. Memang minta tuntutan sedikit begitu. Tapi kalau mengorbankan gaji, anggap saja gaji, ada yang kemarin diwawancara Kang Dedi, gajinya 5-6 juta begitu. Untuk menaikkan 100.000. Nggak apa-apa lah kita korbankan 100.000, tapi yang 5 juta gaji itu tetap berjalan setiap bulan begitu. Jangan kita perjuangkan yang kecil tapi nantinya investor lari yang rugi sekian juta begitu ya. Tetap jaga persatuan dan kesehatan sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.